Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-34. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, dalam pada itu di kejauhan seorang anak muda duduk di balik rimbunnya daun jarak di pinggir sawah. Sekali-kali wajahnya menjadi merah, namun kemudian menjadi pucat dan tertunduk lesu. Kadang-kadang ia ingin melihat Ratri yang sedang bercakap-cakap dengan Bramanti di pematang. Namun kadang-kadang ia membuang wajahnya, membenturkan pandangan matanya kepada batang-batang padi yang hijau di hadapannya. Berbagai perasaan sedang bergolak di dalam dadanya. Ia tidak dapat melupakan Ratri begitu saja, betapapun ia sadar bahwa jurang yang terbentang di antara mereka kini menjadi kian lebar. Tiba-tiba anak muda itu terkejut ketika ia mendengar suara memanggilnya. Temunggul. Temunggul berpaling, dan ia terperanjat ketika ia melihat Ki Demang telah berdiri di belakangnya. "Oh, Ki Demang agaknya," sapanya sambil berdiri. Ki Demang tidak segera menyahut. Dipandanginya Ratri yang berjalan di kejauhan. Semakin lama menjadi semakin jauh. Kemudian ketika ia berpaling ke arah yang lain, dilihatnya Bramanti seakan-akan hilang ditelan oleh hijaunya dedaunan di sawah ketika ia turun ke bendungan. "Anak-anak muda itu telah mengecewakan kau, bukan Temunggul?" bertanya Ki Demang. Temunggul menggigit bibirnya. "Apakah sekarang Ratri menjauhimu?" Temunggul masih belum menjawab. "Kau harus berbuat sebagai seorang laki-laki," berkata Ki Demang kemudian. Temunggul terkejut mendengar kata-kata itu. Dengan serta-merta ia bertanya, "Maksud Ki Demang?" Ki Demang tersenyum hambar. Desisnya, "Bukankah kau mencintai Ratri?" Temunggul tidak segera menyahut, tetapi dadanya dijalari oleh keraguan-raguan. Dipandanginya saja wajah Ki Demang dengan sorot mata keheranan. "Benar?" desak Ki Demang. Temunggul masih belum menjawab, seolah-olah ia ingin meyakinkan apakah Ki Demang sebenarnya memang bertanya demikian. "Benar begitu, Temunggul?" desak Ki Demang pula. Perlahan-lahan Temunggul menganggukkan kepalanya. "Ya, Ki Demang." Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Kalau kau benar-benar mencintainya, kau harus berbuat sesuatu. Kau tidak akan dapat bertopang dagu seperti yang kau lakukan itu, meratap dan mengeluh.
kemudian bersembunyi dan menelungkup di pembaringan sambil menangis. Tidak, Temunggul. Itu adalah laku seorang perempuan. Perempuan pun perempuan yang cengeng. Sedang kau adalah seorang laki-laki, seorang pemimpin pengawal Kademangan ini. Apakah kau akan tinggal diam? Terasa sesuatu bergolak di dada Temunggul itu. Kau tahu maksudku, Temunggul? Temunggul tidak menyahut. Ada 1000 jalan yang dapat kau tempuh, tetapi tidak menyita diri sendiri seperti yang kau lakukan ini. Kau harus merebutnya dengan segala macam cara. Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak segera mengerti jalan manakah yang dimaksud oleh Ki Demang. Suatu kenyataan yang tidak dapat diingkarinya, bahwa ia tidak akan dapat melawan Bramanti, bahkan 5 orang setingkatnya sekaligus. Temunggul menjadi semakin bingung ketika ia melihat Ki Demang tersenyum. Temunggul, desis Ki Demang. Ada persamaan persoalan antara aku dan kau, meskipun sasarannya berbeda. Kalau kau kehilangan seorang gadis, maka aku akan kehilangan Kademangan ini. Kenapa? Tiba-tiba Temunggul bertanya. Beberapa orang telah berbuat terlampau bodoh. Bahkan kau sendiri telah ikut terseret ke dalamnya. Coba katakan, apakah perlawanan kalian terhadap orang-orang Panembahan Sekar Jagad dan yang kalian anggap suatu kemenangan itu telah memberikan ketentraman kepada kalian kini? Temunggul mengerutkan keningnya. Semua itu akan membawa bencana bagi tanah ini. Sebentar lagi, Kademangan ini akan menjadi karang abang. Tetapi hal itu telah terjadi beberapa hari sampai sekarang, Ki Demang. Dan belum ada tanda-tanda bahwa Panembahan Sekar Jagad akan menuntut balas atas kematian orang-orangnya di sini. Itulah kelebihan Panembahan Sekar Jagad. Ia membiarkan korbannya dalam kecemasan untuk waktu yang lama, sebelum sampai saatnya ia datang untuk menghancurkannya. Tanpa disadarinya, Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Adalah kebetulan sekali, Temunggul, bahwa orang yang telah merampas gadis itu dari tanganmu adalah sumber dari bencana yang bakal melanda Kademangan ini. Bramanti, kemudian Tambi dan beberapa orang yang lain yang sama sekali tidak berpengaruh apapun juga. Temunggul masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau orang itu tidak ada, maka baik kau maupun aku akan menjadi tentram karenanya. Kau tidak akan kehilangan Ratri, dan aku tidak akan kehilangan Kademangan ini. Bukan aku seorang diri, bukan aku pribadi, tetapi seluruh Kademangan inilah yang aku maksud. Sehingga apabila kau dapat melakukannya, maka kau adalah sebenarnya pahlawan bagi Candisari. Temunggul tidak segera dapat menjawab. Sejenak ia merenung. Dibayangkannya apakah yang kira-kira terjadi apabila ia melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Ki Demang itu. Tetapi bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ki Demang agaknya melihat keraguan-raguan di wajah Temunggul. Karena itu ia menyambung. Temunggul, aku tahu bahwa tingkat ilmumu masih jauh berada di bawah Bramanti. Ternyata Bramanti selama ini telah memalsu dirinya dan berpura-pura. Aku tidak tahu dengan pasti apakah maksudnya. Namun sebenarnya ia adalah seorang yang luar biasa. Karena itu, kau pasti tidak akan dapat melawannya. Kau harus menemukan kesempatan untuk melakukannya. Temunggul mengerutkan keningnya. Kini ia tahu pasti maksud Ki Demang itu. Ia harus membunuh Bramanti dengan cara yang licik. Nah, pertimbangkan, Temunggul.
Berkata Ki Demang kemudian, "Kau tidak hanya akan mendapat Ratri, tetapi seluruh Kademangan akan berterima kasih kepadamu. Serahkan Tambi kepadaku, sedang Panjang dan beberapa orang yang lain sama sekali tak akan banyak berarti bagimu." Jantung Temunggul serasa berdenyut semakin cepat. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa ia akan mendapat tawaran serupa itu. Tawaran yang sama sekali bertentangan dengan sifat-sifatnya. Bagaimanapun juga, ia adalah seorang laki-laki. Kalau ia harus bertempur, maka akan lebih baik baginya bertempur berhadapan, meskipun ia harus mati, tetapi tidak dengan cara yang licik itu. Namun segera terbayang betapa Bramanti mampu membunuh seorang yang bernama Sapu Angin. Kalau ia menantang anak muda itu sebagai seorang laki-laki, maka itu akan berarti bahwa ia akan membunuh dirinya. Karena itu, maka Temunggul kini justru berada di dalam kebingungan. Semula ia sama sekali tidak memikirkan kemungkinan untuk merebut Ratri dengan cara apapun. Ia lebih baik duduk bertopang dagu sambil menyesali nasibnya, karena ia tidak akan dapat ingkar dari kenyataan yang dihadapinya. Namun hal itu kini menjadi persoalan baginya, justru suatu persoalan baru. Ki Demang yang masih berdiri di tempatnya tersenyum. Katanya, "Pikirkanlah Temunggul, kau masih mempunyai cukup waktu. Kau dapat datang ke rumahku setiap saat, tetapi sudah tentu jangan terlampau lama. Aku sebaiknya berterus terang kepadamu bahwa Panembahan Sekar Jagad akan melepaskan tuntutannya atas kematian Sapu Angin, asal kita dapat menyerahkan pembunuhnya hidup atau mati. Nah, bukankah dengan demikian kita akan terlepas dari bencana yang maha dahsyat yang dapat menimpa Kademangan ini, termasuk Ratri?" Ki Demang kemudian berhenti sejenak. Kemudian katanya, "Selain semuanya itu Temunggul, kau akan mendapat imbalan yang lain. Apa yang kau ingini sebagai bekal kawinmu? Sawah atau pendok emas?" Keringat dingin mengalir di seluruh tubuh Temunggul. Namun dengan demikian maka justru hatinya menjadi pepat. Ia tidak mengerti apa yang harus dilakukan, dan bahkan ia tidak dapat mengerti bagaimanakah sebenarnya tanggapan atas usul Ki Demang itu. Temunggul merasa dirinya sendiri seolah-olah menjadi asing setelah ia mendengar tawaran Ki Demang itu. "Jangan kau paksa dirimu memutuskan sekarang, Temunggul. Kalau kau tergesa-gesa, mungkin kau akan keliru. Renungkanlah seperti yang aku katakan. Aku menunggu keputusanmu." Sebelum Temunggul menjawab, Ki Demang telah melangkah pergi meninggalkan Temunggul seorang diri. Sepeninggalan Ki Demang, Temunggul menjadi bingung. Ia tidak pernah dicekam oleh kebimbangan seperti itu. Kebimbangan yang membuat kepalanya seakan-akan terlepas dari lehernya. Tawaran itu cukup baik, desisnya. Aku dapat mencari kesempatan yang sebaik-baiknya. Aku dapat berbuat licik sekalipun. Namun aku akan mendapat segala-galanya. Ratri dan bekal yang cukup untuk mengawininya. Bahkan aku tidak akan pernah kehilangan kedudukan dan pengaruhku di antara anak-anak muda Kademangan Candisari ini. Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Dilontarkannya pandangan matanya yang memancarkan kerisauan hatinya, menyapu hijaunya tanah persawahan. "Aku akan mempunyai segala-galanya," desisnya. Tiba-tiba Temunggul itu tersenyum. "Persetan dengan kejantanan. Aku akan membunuhnya dengan cara apapun. Mungkin aku akan meracunnya atau menikamnya dari belakang di bendungan.
atau di mana saja? Mudah sekali. Kemudian aku mendapat sebidang sawah yang subur untuk memperluas sawahku sendiri, atau sebuah perhiasan emas tetes berlian, atau apapun yang aku minta. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Bahkan mungkin aku akan menjadi semakin berpengaruh di Kademangan ini. Kini nama Ki Demang telah menjadi semakin susut. Apakah tidak mustahil bahwa suatu ketika aku akan sampai pada kedudukan itu? Seperti menyingkirkan Bramanti, aku pun harus dapat menyingkirkan Ki Demang. Tanpa sesadarnya Temunggul tertawa. Untunglah bahwa segera ia menyadari keadaannya. Dengan demikian suara tertawanya itu pun terputus. Dengan nanar ia memandang ke segala arah. Apakah ada seseorang yang melihat aku tertawa sendiri? Ia bertanya kepada dirinya. Kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Agaknya tidak ada seorang pun yang melihatnya. Aku harus segera pulang dan mempersiapkan diriku lahir dan batin. Desisnya kemudian. Aku harus melepaskan segala macam perasaan harga diri dan kehormatanku. Apabila masih ada sepercik keraguan-raguan di dalam dada ini, maka semuanya pasti akan gagal. Kegagalan itu hanya akan menambah kepahitan hidupku saja. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Langkah Temunggul pun semakin lama menjadi semakin cepat tanpa disadarinya. Dengan tangan gemetar Temunggul membuka pintu rumahnya, kemudian langsung menuju ke dalam biliknya. Dibantingnya tubuhnya di pembaringannya. Sejenak kemudian angan-angannya telah terbang menerawang sampai ke lapis langit tingkat ketujuh. Bayang-bayangan tentang masa depannya yang mengawang itu pun seolah-olah menjadi semakin jelas. Pada saat itu, Bramanti masih duduk merenung di atas sebuah batu di bendungan. Ia menunggu beberapa orang gadis yang masih belum selesai dengan cuciannya. Sekali-kali Bramanti melihat gadis-gadis itu serentak berpaling kepadanya, kemudian tertawa tertahan-tahan. Namun Bramanti tidak mempedulikannya lagi. Ia ingin gadis-gadis itu segera selesai, kemudian ia sendiri akan mencuci bajunya pula. Namun sambil menunggu, Bramanti selalu teringat akan pertanyaan-pertanyaan Ratri tentang kakaknya, Panggiring. Setiap kali dadanya terasa seakan-akan tergores seujung duri. Kenapa setiap kali Ratri selalu bertanya tentang Panggiring dan tidak yang lain? Bramanti mengerutkan dahinya. Bahkan ketika ia bertemu untuk pertama kalinya dengan Ratri, gadis itu menyangkanya Panggiring juga. Bramanti menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak dapat memaksa Ratri untuk melupakan Panggiring, apalagi berterus terang kepada gadis itu. Beginilah kira-kira perasaan Temunggul pada waktu itu, dan bahkan mungkin sampai saat ini. Desis Bramanti. Tetapi apa boleh buat, sedang aku pun telah disiksanya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan tanpa sesadarnya Bramanti telah mulai menilai kakaknya yang bernama Panggiring itu. Meskipun saat itu ia tidak mengerti dengan jelas apakah sebenarnya yang telah terjadi. Tetapi kebencian ayahnya kepada Panggiring telah membuatnya membenci kakaknya itu pula. Kebencian ayah pasti bukan tidak beralasan. Desisnya. Dan agaknya
Kakang Panggiring memang mempunyai pembawaan buruk. Dengan demikian maka Bramanti pun menjadi semakin jauh dari kakaknya itu. Meskipun mereka saudara seibu, tetapi Bramanti sama sekali tidak merasakan sentuhan apapun daripada perasaannya. Namun Bramanti terkejut ketika ia merasakan punggungnya disentuh oleh sebuah batu kerikil. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya gadis-gadis yang sedang ditunggunya itu berada di atas tebing. Salah seorang dari mereka telah melemparinya dengan kerikil. "Hei, apakah kau tertidur?" Bertanya salah seorang dari mereka. "Alangkah asiknya mimpimu, Bramanti," Berkata yang lain. Bramanti menarik nafas, namun kemudian ia tersenyum. "Siapakah bunga di dalam mimpimu itu, Bramanti?" Bertanya yang lain. Sekenanya saja Bramanti menjawab, "Kau." Terdengar gadis-gadis itu pun tertawa sambil saling mendorong, sehingga salah seorang dari mereka menjerit, "Hei, jangan! Hampir saja aku terjerumus dari tebing." "Jangan takut," sahut yang lain. "masih ada yang akan menolongmu di bawah." Suara tertawa gadis-gadis itu pun menjadi semakin riuh. Namun mereka pun kemudian berlari-larian meninggalkan tebing dan hilang di balik rerumputan di atas tanggul. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Gadis-gadis itu kini bersikap baik kepadanya, tidak seperti beberapa saat sebelumnya. Namun dengan demikian, Bramanti merasa semakin sepi karena setiap kali Ratri selalu menanyakan Panggiring. Apa peduliku? Ia menggeram. Kemudian ia pun meloncat ke bendungan dan melemparkan bajunya ke dalam air. Sejenak kemudian ia pun telah sibuk mencuci bajunya dengan air lerak. Untuk meniadakan angan-angannya maka dihentakkannya bajunya itu beberapa kali. Kemudian ditariknya sebuah tembang dengan suara yang sumbang. Adalah kebetulan sekali bahwa ia menembang lagu Asmorondono. Di malam hari, seperti biasanya, Bramanti selalu pergi ke Kademangan. Meskipun Ki Demang sendiri sudah jarang-jarang sekali keluar dari rumahnya, namun pendopo rumah itu dan gardu di halaman masih selalu penuh dengan anak-anak muda dan para pengawal. Apalagi setelah sapu angin terbunuh di Kademangan Candisari, maka halaman Kademangan itu tampak menjadi semakin sibuk. Ketika Bramanti memasuki halaman itu, dilihatnya Temunggul mendekatinya. Sambil tertawa, ia berkata, "Bramanti, kau tampak semakin lama semakin segar." Bramanti mengerutkan keningnya. Sapa itu terdengar aneh di telinganya. Namun ia menjawab juga, "Candisari kini telah memberikan tempat yang lapang bagiku, Temunggul." Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. "Bagaimana menurut penilaianmu keadaan akhir-akhir ini?" Bertanya Temunggul pula. Baik sekali. Seandainya terjadi sesuatu, kita tidak akan terkejut karena kita memang sudah siap." Sekali lagi Temunggul tertawa sambil membimbing tangan Bramanti. Ia berkata, "Minumlah, mumpung masih hangat." Bramanti menjadi semakin heran, tetapi ia tidak menolak. Setelah ia duduk di antara beberapa orang pengawal, maka tangannya pun telah memegang sebuah mangkuk minuman. Sikap Temunggul malam itu terasa terlampau baik bagi Bramanti.
Namun Bramanti sama sekali tidak menaruh kecurigaan apapun. Bramanti sama sekali tidak tahu bahwa di bawah baju Temunggul tersimpan sebuah pisau belati di samping pedangnya yang tergantung di lambungnya. "Sekali-kali kita memang harus nganglang," berkata Temunggul. Bramanti mengerutkan keningnya. "Kenapa sekali-kali? Bukankah setiap kali kita selalu nganglang di seputar Kademangan ini?" "Oh," Temunggul menelan ludahnya. "Iya, kau benar Bramanti. Kita masing-masing memang sudah terlampau sering memutari Kademangan ini. Lalu apalagi yang kau maksudkan?" "Tidak, aku tidak bermaksud apa-apa." Bramanti menjadi semakin heran, tetapi ia tidak bertanya apapun lagi. Diteguknya minuman hangat di mangkuknya, kemudian diangguk-anggukkannya kepalanya. Sejenak kemudian ia sudah terlibat dalam pembicaraan yang ramai dengan kawan-kawan sebayanya. Kawan-kawan yang selama ini terasa menjadi semakin dekat setelah terpisah beberapa saat lamanya. Namun Temunggulah yang agak lain dari kebiasaannya. Sekali-kali ia menjadi pendiam, namun kemudian seakan-akan dibuatnya, ia bercerita dan tertawa berlebih-lebihan. Yang belum tampak di antara mereka adalah Kitambi. Meskipun ia telah agak lanjut umurnya, namun ia masih juga selalu berada di antara anak-anak muda dan para pengawal bersama Ki Jogoboyo. Namun kali ini, Ki Jogoboyo duduk sendirian terkantuk-kantuk di sudut pendopo, karena Ki Demang kini tidak tampak di pendopo. Maka Ki Jogoboyo masih belum mempunyai kawan untuk bercakap-cakap. Ia agak kurang mapan bercakap-cakap dengan anak-anak muda yang kadang-kadang berbicara saja hilir mudik tanpa arti. Memang kadang-kadang ada juga 1-2 orang-orang tua yang datang ke pendopo, tetapi terlampau jarang. Mereka lebih senang tidur melingkar di rumahnya berselimut kain panjang daripada berjalan menyusuri gelap di malam hari. Meskipun demikian, di hari-hari terakhir setiap laki-laki di Kademangan Candisari selalu meletakkan senjata mereka di pembaringannya. Pada saat itu, Kitambi sedang berjalan-jalan menyusuri parit yang mengalirkan air ke sawahnya. Ia ingin melihat apakah tanamannya tidak kering. Sepeninggalannya, sawah itu kurang mendapat pemeliharaan, sehingga tanahnya seakan-akan mengeras seperti padas. Setelah ia kembali, maka mulailah ia berusaha memperbaiki tanah itu dengan memberikan berbagai macam pupuk dan menjaga agar tanah itu tidak kering. Tetapi ia menjadi berdebar-debar ketika ia melihat sesosok tubuh mengikutinya, berjalan menyusur parit itu juga. Kalau ia mempercepat langkahnya, maka bayangan yang kehitam-hitaman di gelapnya malam itu melangkah semakin cepat pula. Kalau ia memperlambat langkah, maka bayangan itu pun menjadi semakin lambat. Bahkan apabila ia berhenti, bayangan itu pun berhenti juga. Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi bercuriga karenanya. Karena itu, tanpa sesadarnya ia meraba senjatanya yang terselip di lambung. "Siapakah orang itu?" desisnya, dan ternyata bayangan itu masih selalu mengikutinya. "Persetan!" Kitambi menggeram. "Apa saja yang akan dilakukan, aku sudah siap." Dan Kitambi itu pun seolah-olah tidak menghiraukannya lagi.
Dengan langkah yang tetap ia berjalan langsung menuju ke sawahnya. Meskipun demikian, Kitambi tidak menjadi lengah. Ia berada dalam kesiagaan yang tertinggi. Seandainya orang itu tiba-tiba saja meloncat menerkamnya, ia sudah siap untuk melawannya. Namun betapapun ketegangan mencekam dadanya, ia masih sempat memperhatikan air di sawahnya. Ternyata air itu cukup lancar, sehingga tanahnya sama sekali tidak kering. Tetapi bagaimana dengan orang itu? Ia bertanya kepada diri sendiri, namun ia tidak tahu bagaimana ia harus menjawabnya. Dalam ketegangan itulah, maka Kitambi kemudian berjongkok di samping belahan pematang yang disobeknya untuk mengalirkan air dari dalam parit. Namun demikian, tangannya masih saja melekat di hulu senjatanya. Bayangan yang hitam itu berhenti beberapa langkah daripadanya. Seperti sebuah patung, bayangan itu berdiri tegak tanpa bergerak sama sekali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.